adik-adik yang di rumah sehat-sehat semua ya. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua untuk duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, untuk kesempatan yang baru, kami boleh merasakan kembali kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, ini kami, ini adik-adik Tuhan yang sebentar lagi memulaikan ibadah ya Tuhan. Pimpin kami, urapi setiap kami, agar apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, dalam ibadah kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini di tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri. Kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hati yang terbaik dan kita angkat satu pujian kita. Sana
hati yang terbaik yang mau mendengar dengan Engkau Tuhan, agar apa yang kami dengar, agar apa yang adik-adik dengar juga Tuhan dapat bermanfaat, dapat dilakukan Tuhan, dan banyak memberkati orang lain. Ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Oke, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan yang pasti bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Semua adik-adik antusias? Iya. Jadi minggu-minggu kemarin adik-adik sudah mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis. Habis itu Tuhan Yesus dibaptis juga. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat berani. Kalau misalnya ia melihat sesuatu yang tidak benar, ya ia katakan tidak benar. Contohnya nih, jadi Raja Herodes ini menikahi istri adiknya. Itu adalah perbuatan yang salah. Jadi Yohanes bilang ke Raja Herodes, kamu melakukan perbuatan yang salah. Gitu. Di depan banyak orang. Kayak gini nih cuplikannya. Kita tonton. You do know who I am, don't you? Yes, and I know what shame you bring to this holy place. It is against God's law for you to take your brother's wife. This is what the Lord told Moses, and that is why I say, what they have done is an act of impurity. Wah, berani banget kan Yohanes? Nah, karena itu juga Yohanes ditangkap sama Raja Herodes. Karena Raja Herodes ngerasa dia kan bukan siapa-siapa, dia bukan orang yang lebih tinggi daripada aku. Kenapa dia marahin aku? Kayak gitu. Nah, adik-adik gak boleh kayak gitu ya. Walaupun ada yang lebih kecil daripada adik-adik, tapi nasehatin adik-adik demi kebaikan dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik harus terima. Dan adik-adik juga harus berani kayak Yohanes untuk apa? Membela kebenaran. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi kalau misalnya adik-adik lihat ada yang salah, contohnya ada teman nyontek, adik-adik boleh loh negor, atau papa mama melakukan kesalahan, adik-adik boleh negor, tapi harus dengan sopan. Nah, kakak lanjut lagi ya. Nah, setelah itu, setelah Yohanes ditangkap, beritanya tersebar nih adik-adik. Sampai ke telinga Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ngerasa, aku tetap harus melanjutkan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Jadi dia menyampaikan ke banyak orang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu adalah pesan yang penting banget untuk disebarkan ke seluruh kota. Tapi karena Yohanes ditangkap tadi, Tuhan ngerasa udah gak aman nih di Yudea. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk kembali ke Galilea. Nah, perjalanan panjang ke Galilea, Tuhan menemukan 4 muridnya. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus. Habis itu ada Andreas. Setelah mereka berdua, Tuhan berjalan-jalan lagi. Habis itu melihat ada Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus. Mereka benar-benar langsung meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Tuhan. Hebat ya Tuhan, walaupun dia udah serba bisa, tapi Tuhan tetap butuh bantuan murid-murid loh. Karena dulu Tuhan Yesus kan menjelma sebagai manusia, jadi masih bisa capek, butuh bantuan, dan bukan manusia individualis. Jadi akhirnya sesampainya mereka di Galilea, walaupun di kota kecil, Tuhan tuh mau melakukan perbuatan yang besar sekali. Selain menyampaikan tadi tuh pesan yang tadi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan juga menyembuhkan banyak orang sakit yang kelihatannya mustahil gitu adik-adik. Pokoknya banyak banget perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan di Galilea. Jadi banyak tuh, ada nenek-nenek datang ke Tuhan Yesus minta pertolongan. Terus ada juga yang bawa istrinya yang lagi lemah, lesu. Sekarang kakak mau nanya, apakah hari ini adik-adik semua dalam keadaan gembira? Coba jawab dulu. Iya.
Ada yang sedih ya? Atau senang semuanya? Kalau senang, puji Tuhan. Kalau sedih, apakah manusia itu selalu senang? Enggak ya adik-adik. Jadi sedih itu wajar. Tapi apakah kita harus sedih terus? Enggak. Kalau misalnya adik-adik punya beban, punya masalah, punya kerinduan, pengen sesuatu, coba adik-adik minta ke siapa? Ke papa mama? Ya boleh sih, tapi yang mendatangkan berkat itu Tuhan. Yang membawa sukacita itu Tuhan. Yang memberi kecukupan itu Tuhan. Jadi selain minta ke papa mama, yang terutama adalah berdoa kepada Tuhan. Minta apa? Ya sebutin aja yang adik-adik minta. Tuhan, aku pengen aku hari ini gembira. Tuhan, aku pengen aku hari ini dilindungi sama Tuhan. Ungkapkan semua yang kalian inginkan kepada Tuhan. Adik-adik, kalau tadi kakak udah cerita, Tuhan tuh memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saking baiknya Tuhan tuh mau turun ke dunia. Itu adik-adik. Jadi, apa yang dimaksud kerajaan Allah sudah dekat? Tuhan tuh mau datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang percaya. Percaya siapa? Percaya Tuhan Yesus. Dia tuh sangat mengasihi kita. Tuhan yang maha besar, maha kuasa, mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bayangin seberapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan tuh mampu loh adik-adik memberikan kamu sukacita, memberikan kamu kebutuhan yang kamu butuhkan. Terus Tuhan tuh punya kuasa juga untuk menghibur adik-adik yang sedang sedih. Tuhan Yesus juga pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Walaupun adik-adik ngerasa kayaknya mustahil lah aku bisa sekolah sampai kuliah, mustahil hari ini aku bisa makan pagi, siang, malam, mustahil papa, mama bisa mencukupi kebutuhan aku, atau adik-adik lemes karena ada yang membuat sedih. Ingat, kuncinya adalah datang kepada Tuhan. Kakak percaya Tuhan tuh peduli sama adik-adik semua dan mau menolong adik-adik semua. Jadi, jangan takut, jangan sedih, karena ketika nggak ada siapapun di dunia ini yang mungkin bisa menolong adik-adik, Tuhan sanggup menolong adik-adik dengan caranya yang unik. Nah, kakak mau kasih ilustrasi nih. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena Tuhan. Yuk kita lihat. Tunggu. Kakak mau minta maaf. Ternyata percobaan kakak gagal karena wadahnya kurang tinggi. Nih, mendingan kakak kasih contoh aja yang udah berhasil. Yuk, kita lihat. Sometimes things seem impossible, like let's take this hard-boiled egg, for example, and I'm going to take this vase and see if I can fit it in there. And see, it's way too big, it doesn't fit in there. It's impossible to get this in there without messing the egg up. But let's pretend, don't try this at home. I'm going to take this little piece of paper here, and I'm going to light it on fire. Let's pretend that this is God on the inside there, and now he can take the impossible and make it possible. Wow, that's amazing! Kan, nah begitu juga ya kalau tadi percobaannya berarti masih possible ya dilakukan oleh manusia. Tapi kalau Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, terus Tuhan bisa memberikan sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita dari Matius 11 ayat 28. Ayatnya yang tadi kakak sebutin. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan ya, akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kakak juga percaya setiap adik-adik yang dalam keadaan apapun saat ini, baik dalam keadaan sedih, susah, atau apapun, Tuhan bisa memberikan kelegaan kepada adik-adik. Jadi sukacita lagi, jadi semangat lagi. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian hidup-Mu Tuhan yang bisa mengajarkan kami untuk kami terus bergantung padamu, untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau membawa segala kekhawatiran kami mau membawa segala kesedihan kami. Kami percaya Tuhan, kepadamu tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya juga kesedihan kami dapat digantikan dengan sukacita oleh-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami terus bergantung padamu, terus percaya kepadamu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas ibadah pada hari ini yang sudah kami lakukan. Tuhan berkati adik-adik semua dengan kepintaran, kecerdasan yang daripadamu dalam sekolahnya, dalam kegiatannya semua, supaya bisa maksimal dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati para orang tua Tuhan yang bekerja keras Tuhan, Engkau berikan kesehatan, perlindungan yang daripadamu Tuhan. Sampai kami bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. See you. Shalom teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua tentang melayani Tuhan Yesus. Nah, kreativitas kita akan membuat salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Yuk kita buat bersama. Pertama, kita lipat kertas besarnya, lalu kita cetak telapak tangan kita hingga menjadi seperti ini. Yang kedua, kita lipatkan kertas warna kita menjadi 2. Ketiga, kita gabungkan kertas warna tadi hingga menjadi 1. Lalu kita gambarkan hati hingga menjadi seperti ini. Yang keempat, lalu kita ambil telapak tangan yang tadi dan kita tempelkan gambar hati dengan memakai stapler. Dibantu orang tua ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Yang kelima, kita tuliskan pokok doa yang akan selalu kita doakan setiap hari. Yang terakhir, kita ikat buku doa tadi dengan menggunakan pita. Selamat melayani Tuhan Yesus dengan bersyafaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.